Misteri Kota Kalong. Kisah unik kelelawar di Sopeng, Sulawesi Selatan. Kelelawar atau kalong biasanya hidup bersarang di gua ataupun hutan lebat yang gelap. Namun berbeda dengan kelelawar yang ada di Kabupaten Sopeng. Ia malah bersarang di pepohonan di pusat kota Watang Sopeng. Keberadaan kelelawar di Sopeng ini sejatinya masih menjadi misteri. Belum ada catatan sejarah yang menyebutkan kapan kelelawar itu mulai bersarang di pepohonan pusat kota. Namun, masyarakat Sopeng percaya bahwa ada cerita legenda di balik keberadaan kelelawar yang kini menjadi penghias jantung kota itu. Disebutkan bahwa kelelawar sudah memenuhi pusat kota jauh sebelum adanya Raja Sopeng pertama, yaitu Latem Mamala. Ribuan kelelawar tersebut bergelantungan di banyak pohon asam sekitaran pusat kota. Mereka berkelompok menguasai masing-masing pohon asam tanpa merasa canggung oleh lalu lalang kendaraan bermotor dan sibuknya kota. Uniknya jika diamati, tak ada buah-buahan di sepanjang kota yang dimakan oleh kelelawar itu. Bahkan buah asam yang pohonnya menjadi tempat tinggal ribuan kelelawar tersebut seperti tak disentuh oleh para kelelawar. Dalam sebuah cerita kepercayaan masyarakat Sopeng tentang kelelawar yang memenuhi jantung kota tersebut, jauh sebelum kemunculan Tomanurunge dan masa Sianre Bare atau perang saudara, tersebutlah seorang pangeran bersama dengan bala tentaranya hendak menuju ke medan peperangan. Di dalam perjalanan, pangeran beserta rombongannya mereka singgah untuk beristirahat di tengah hutan. Di tengah peristirahatannya, tiba-tiba sang pangeran hendak buang air kecil. Maka bergegaslah ia berlari ke bawah sebuah pohon besar nan tinggi menjulang sampai ke langit. Namun ternyata tempat sang pangeran buang air kecil adalah sebuah pohon suci yang dikeramatkan. Alangkah kagetnya sang pangeran ketika tiba-tiba terdengar suara menggelegar. "Kamu telah mengotori tempat ini." Atas perlakuannya itu, maka sang pangeran pun dikutuk menjadi hewan serupa tikus bersayap dan akan terus mengencingi dirinya sendiri. Kutukan yang diperoleh oleh sang pangeran akan hilang jika suatu saat nanti ada seorang gadis yang mencintainya dengan tulus, dengan rupa yang seperti itu. Melihat pangerannya dikutuk, maka bala tentara sang pangeran pun memohon kepada sang pohon suci agar diserupakan pula dengan sang pangeran. Singkat cerita, dengan rupa tersebut, pangeran beserta rombongannya berterbangan ke sana kemari untuk mencari tempat yang aman dari kejaran manusia
dan hewan lain yang tidak menyukai keberadaannya. Dalam pelariannya, pangeran yang kita sebut dengan Pangeran Kalong beserta dengan rombongannya tiba di sebuah lembah subur di mana banyak ditumbuhi pohon calopeng atau copeng yang saat ini kemudian disebut dengan sopeng. Di lembah ini terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki putri cantik jelita, memiliki kelebihan memahami bahasa binatang. Mengetahui itu, Pangeran Kalong menemui sang putri untuk meminta perlindungan. Akhirnya, atas perantara sang putri, raja mengizinkan rombongan Kalong ini untuk bermukim di daerahnya. Namun sebelumnya sang raja bertanya, apakah keuntungan yang bisa diberikan rombongan Kalong ini terhadap rakyatnya? Sang Pangeran Kalong menjawab, kami bisa memberi tanda-tanda bila suatu waktu malapetaka akan melanda Sopeng. Maka sebagai tandanya, kami akan meninggalkan Sopeng. Namun demikian, sang raja meminta adanya jaminan kepada komunitas Kalong ini untuk tidak memakan buah-buahan milik rakyatnya. Bila sampai rombongan Kalong ini melanggar perjanjian, maka mereka akan terkena kutukan menjadi binatang yang lebih kecil, atau dalam masyarakat sekitar menyebutnya Diko. Setelah perjanjian dilaksanakan, suatu waktu seekor kelelawar yang melanggar perjanjian ini, Raja Kalong beserta rakyatnya merasa sangat malu dengan kejadian ini. Kalong yang melanggar ini pun dikutuk menjadi Diko. Sementara itu, Kalong yang lain pun menjadi malu atas peristiwa ini. Saking malunya, akhirnya Kalong ini memilih untuk bergelantungan dengan kepala menghadap ke bawah dan menutupi wajah mereka dengan sayap-sayapnya. Seiring berjalannya waktu, sang putri dan Pangeran Kalong semakin sering berbincang. Dari perbincangan itu, akhirnya Pangeran Kalong pun menaruh hati pada sang putri. Namun melihat dirinya hanyalah seekor kalong, sang pangeran pun memendam rasanya dalam-dalam. Namun tanpa disadari, sang putri juga merasakan kenyamanan ketika berbincang dengan Pangeran Kalong. Semakin sering berjumpa, semakin sering berbincang, rasa dalam diri sang putri pun semakin bertumbuh. Begitupun kepada Pangeran Kalong. Sampai suatu malam, sang putri bermimpi bahwa Pangeran Kalong adalah jelmaan seorang pangeran. Mimpi itu berlangsung hampir setiap malam, hingga akhirnya sang putri tak mampu lagi membendung perasaannya.
ia mengutarakan isi hatinya pada Pangeran Kalong. Seketika Pangeran Kalong berubah menjadi sosok pangeran yang tampan, namun tidak dengan bala tentara sang pangeran. Bala tentara sang pangeran tetap dengan wujud kalong. Karena perubahan wujud mereka bukan karena kutukan, melainkan karena permintaan mereka sendiri. Singkat cerita, sang putri dan pangeran pun menikah. Selepas pernikahan mereka, pangeran mengajak sang putri untuk melakukan perjalanan jauh di tempat di mana pohon suci ini berada. Pohon suci yang sudah mengutuk sang pangeran. Namun sebelum sang putri dan pangeran berangkat, mereka kemudian melakukan perjanjian dengan bala tentara Kalong untuk tetap menjaga Sopeng sampai mereka kembali. Namun dalam perjalanan sang putri dan sang pangeran tidaklah pernah kembali ke tanah Sopeng. Oleh karena kesetiaan bala tentara Kalong pada sang pangeran dan sang putri, mereka masih memegang janji untuk menjaga Sopeng sampai saat ini, dan akan selalu tetap setia menunggu pangeran dan sang putri hingga kembali ke tanah Sopeng. Begitulah kisah yang beredar di masyarakat Sopeng tentang asal mula keberadaan kelelawar di Sopeng.